Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, juga ada informasi soal Kepala Badan Kepegawaian Nasional yang melarang kepala daerah yang baru dilantik untuk mengangkat staf khusus. Anggaran daerah akan difokuskan pada proses pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, saudara, dampak kebijakan efisiensi anggaran juga dialami Mahkamah Konstitusi. Imbas efisiensi, alokasi gaji pegawai MK diprediksi hanya cukup sampai Mei 2025. Bersama saya Jihan Novita. Dan saya Tili Reabella, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang bocah berusia 5 tahun terluka akibat terkena peluru nyasar saat sedang tertidur di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Proyektil peluru yang mengenai korban telah diserahkan ke Puslap 4 untuk dilakukan uji balistik. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun terkena peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, korban mengalami luka di lutut kirinya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Orang tua korban menceritakan, kejadian itu terjadi saat mereka sedang tidur di lantai 2 rumah Selasa malam. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil yang mengakibatkan plafon rumah mereka bolong dan sang anak terluka. Kita lagi tidur, tiba-tiba dengar suara ces. Kita ngeliat ke atas, apa sih yang jatuh, kok ada lubang ataunya anak udah nangis. Ya udah, kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Kita lapor, langsung bawa ke rumah sakit. Jadi kena lutut dan posisi pelurunya itu juga ketemunya semeteran lah dari lutut. Pasca kejadian, tim Puslap 4 Mabes Polri mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi juga memeriksa orang tua korban untuk dimintai keterangan. Sementara proyektil peluru yang mengenai kaki korban kini telah diserahkan ke Puslap 4 untuk dilakukan uji balistik. Ini kami masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Kami sudah mengamankan proyektil peluru dan saat ini kami sedang melakukan uji balistik di Lapor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal-usul peluru tersebut, mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. Dari pemeriksaan sementara, polisi menyatakan saat malam kejadian tidak ada tawuran atau keributan yang memungkinkan timbulnya tembakan. Sementara kondisi anak yang terkena peluru nyasar telah membaik dan sudah bisa beraktivitas kembali. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta.